protection spell can really do? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel i3S Movie. Kali ini kita bakal merekap sebuah alur cerita dari film yang berjudul Yin Yang Master Dream of Eternity. Film ini baru-baru dirilis tahun 2020 dan disutradarai oleh Guo Jinming. Diadaptasi dari sebuah novel Tiongkok yang berjudul Om Yoji. Bercerita tentang sebuah pertempuran antara ular raksasa melawan 4 roh terkuat pelindung Yin Yang Master. Oke, tanpa berlama-lama, jadi inilah ulasan alur cerita film Yin Yang Master Mimpi Keabadian. What a protection spell can really do? Cerita diawali dengan seorang anak kecil yang bernama Xingming. Ia sedang belajar mantra pelindung bersama gurunya yang bernama Songxing. Xingming terus mempelajari mantra pelindung hingga tak terasa, kini ia telah tumbuh dewasa. Namun, Xingming tetap saja belum bisa mempelajari mantra pelindung yang diajarkan oleh gurunya. Di hari itu, Xingming menunjukkan kepada gurunya bahwa ia lebih menguasai mantra teleportasi. Dan Xingming mengatakan bahwa mantra teleportasi lebih berguna untuk melawan musuhnya nanti. Namun gurunya mengatakan bahwa mantra pelindung adalah mantra dasar dan mantra yang terkuat ketika berhadapan dengan musuh. Dan Xingming harus segera menguasai mantra tersebut karena sebentar lagi mereka akan menghadapi musuh yang sangat kuat, yaitu ular bencana. Ular bencana adalah suatu makhluk yang jahat berwujud ular raksasa yang akan memakan setiap hasrat manusia. Makhluk tersebut tersegel dalam kurungan es yang berada tak jauh dari mereka. Tak lama berselang, suara gemuruh terdengar dari kurungan ular tersebut. Songxing tampak cemas dan langsung memindahkan Xingming melalui mantra teleportasi. Dan Xingming kemudian menggunakan sebuah mantra untuk memanggil 3 roh pelindungnya. Ketiga roh pelindung itu pun langsung memasang segel untuk menghalangi jalan keluar ular bencana. Namun sang ular yang memiliki kekuatan yang luar biasa itu pun berhasil menembus segel penghalang. Di waktu yang sama ketika ular bencana itu menerobos segel, datanglah beberapa murid Songxing termasuk Xingming yang merupakan murid yang paling berbakat. Ular bencana kemudian memulai serangannya. Guru Songxing kemudian berteriak agar semua muridnya memasang mantra pelindung. Namun Xingming yang belum menguasai mantra pelindung, ia pun malah menggunakan mantra teleportasi. Songxing yang menyadari hal tersebut langsung memindahkan mantra pelindung miliknya ke hadapan Xingming. Dengan begitu, secara otomatis serangan ular bencana itu langsung menembus tubuh Songxing. Beberapa saat kemudian, salah satu roh penjaga milik Songxing, yaitu roh emas, mengorbankan dirinya untuk melumpuhkan ular bencana. Dan setelah itu, akibat serangan ular bencana tersebut, Songxing pun terkena racun yang konon katanya nggak ada penawarnya. Songxing pun mengatakan pesan-pesan terakhirnya kepada Xingming. Ia mengatakan bahwa ular bencana tidaklah benar-benar mati. Ular bencana masih bersemayam di tubuh seorang wanita dan wanita itu ada di kota kekaisaran. Songxing kemudian memerintahkan Xingming supaya Xingming pergi ke kota kekaisaran untuk menghentikan ular bencana yang sebentar lagi akan bangkit kembali. Scene kemudian berlanjut ke kota kekaisaran, tepatnya di dalam sebuah ruangan istana. Tampak seorang pria yang bernama Hisoye dan seorang wanita yang mempunyai nama asli Peng Yu. Hisoye adalah seorang roh penjaga milik Songxing yang diperintahkan untuk melindungi sang putri. Namun karena suatu alasan, Soye merubah wajahnya mirip menjadi guru Songxing. Kemudian di tempat lain diperlihatkan seorang master yang bernama Boya. Ia sedang memainkan sebuah seruling di tengah atap. Sementara Master Xingming baru saja tiba di kota kekaisaran dengan menaiki sebuah sampang.
Tak berselang lama, keduanya kemudian merasakan kehadiran siluman di tengah-tengah kota kekaisaran. Setelah dicari-cari, keduanya mendapati seorang siluman yang sedang mencuri sebuah alat musik. Master Boya yang sangat benci dengan siluman, ia pun langsung menyerang siluman tersebut. Namun, serangan itu berhasil digagalkan oleh Master Xingming menggunakan mantra teleportasi. Xingming mengatakan bahwa siluman itu tidaklah mempunyai niatan jahat. Namun, Boya tetap bersikeras ingin membunuh siluman tersebut. Dan terjadilah perkelahian antara Master Boya dan Master Xingming. Di akhir perkelahian, Xingming pun mengalah dengan pergi menggunakan mantra teleportasi. Kemudian ketika Xingming sedang berjalan, ia bertemu dengan siluman tadi nih guys. Siluman itu merasa kalau ia memiliki hutang budi terhadap Master Xingming. Dan ia mengajukan dirinya untuk menjadi roh pelindungnya Master Xingming. Ia menamai dirinya sendiri sebagai batu pembunuh. Kemudian scene berlanjut ketika Boya telah sampai di istana kekaisaran. Boya pun bertemu dengan Xingming dan Long Yu. Mereka bertiga merupakan perwakilan master dari 4 klan yang akan menghentikan kejahatan ular bencana. Sementara satu master lagi belum diperlihatkan di scene film ini. Beberapa saat kemudian muncullah Hisoye yang menyapa ketiga master itu. Xingming pun langsung terkejut melihat Hisoye karena ia mirip dengan wajah gurunya ketika masih muda. Dari sini Xingming pun sudah merasa ada hal yang tidak beres di dalam istana kekaisaran. Di keesokan harinya, semua master pun berkumpul untuk melakukan upacara penyembahan langit. Kemudian setelah beberapa saat, datanglah sang putri yang menanyakan di mana Master Hungro. Ternyata Master Hungro itu telah tewas dibunuh oleh siluman nih guys. Kemudian mereka pun melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa pembunuhnya. Setelah melakukan penyelidikan, mereka semua menaruh curiga terhadap Xingming. Karena menurut silsilah, Xingming adalah anak dari seorang siluman rubah ekor 9. Kemudian di malam harinya, para master pun bertugas untuk membasmi para siluman. Hal itu mereka lakukan supaya keempat patung penjaga bisa menyegel kota kekaisaran saat ular bencana muncul. Di malam-malam itu mereka pun sangat gencar melakukan perburuan. Namun tidak bagi Master Xingming. Xingming hanya terlihat bersantai bersama dengan roh-roh penjaganya. Boya yang setiap kali melihatnya sangat kesal karena waktu yang mereka miliki tidaklah banyak lagi. Kemudian Xingming pun menjelaskan tindakannya selama ini bahwa ia tidak benar-benar bersantai, melainkan ia menunggu informasi mengenai keberadaan para siluman yang ia dapatkan dari roh-roh penjaga miliknya. Dan tentu saja tindakannya itu sangat membantu para master-master lain untuk menemukan siluman. Xingming menegaskan bahwa ia hanya membutuhkan satu roh siluman, namun roh siluman itu bukanlah roh siluman biasa. Yang ia butuhkan adalah roh siluman yang telah memakan hasrat manusia. Xingming dan Boya pun bergegas untuk pergi ke ruangannya sang putri. Ketika sampai di sana, mereka mendapati sang putri sudah tergeletak dan tak sadarkan diri. Xingming dibantu Boya langsung mengeluarkan sesosok siluman yang ada di tubuh sang putri. Dan setelah dikeluarkan, Xingming mengatakan bahwa siluman itu adalah siluman yang selama ini ia cari. Roh siluman tersebut bukanlah roh siluman biasa karena roh tersebut telah memakan hasrat sang putri. Hal itu dibuktikan dengan kekuatannya yang sangat besar dan mampu membangkitkan roh patung penjaga Nagani Kandi. Kemudian scene berlanjut di malam hari yang tenang ketika Xingming sedang berada di dalam kamarnya. Tiba-tiba ia merasakan ada kekacauan yang berasal dari ruangan sang putri.
Setelah Xingming menggunakan mantra teleportasinya dan sampai di tempat asal keributan, ternyata Long Yu telah diserang oleh Master Soye. Master Soye kemudian mengatakan alasannya menyerang Long Yu karena Long Yu berniat ingin membunuh sang ratu. Xingming yang tak langsung percaya berusaha melerai keduanya. Dan beberapa saat kemudian, muncullah Boya yang ikut serta dalam pertarungan tersebut. Di saat Long Yu yang lengah, secara tiba-tiba muncullah seekor siluman rambut di belakangnya dan langsung menarik lehernya Long Yu. Xingming pun berusaha menolong Long Yu yang sekarat itu. Dengan tertatih-tatih, Long Yu mengatakan kalau ratu ialah tuan putri. Setelah mengatakan hal itu, Long Yu pun mati. Xingming hanya terdiam sembari berpikir apa maksud perkataan Long Yu tadi. Kemudian ketika semua orang pergi ke tempat masing-masing, sang putri menghunuskan pedang ke Soye. Dan si putri mengatakan apa maksud tindakan Soye yang telah mengendalikan siluman rambut untuk membunuh Long Yu. Soye pun mengatakan alasannya membunuh Long Yu karena Long Yu telah mengetahui rahasia yang sebenarnya kalau sang putri adalah sang ratu yang sebenar-benarnya. Dan sang ratu yang selama ini memerintah adalah boneka kertas milik Master Soye. Sementara alasan sang ratu mengubah identitasnya menjadi putri adalah karena ia telah hidup abadi dan tak bisa menua. Dan hal itu karena tubuh sang putri telah menjadi media penyegelan ular bencana. Sang putri yang bernama asli Feng Yu itu pun telah mengubah identitasnya berkali-kali demi menghindari kecurigaan. Kemudian scene berlanjut ketika Boya dan Xingming tengah berbincang-bincang. Keduanya menaruh curiga terhadap Master Soye dan keduanya sepakat untuk menjebaknya supaya mereka bisa menemukan bukti kuat bahwa ialah dalang dibalik pembunuhan Long Yu dan Master Hungro. Di keesokan harinya, Xingming menemui Putri Feng Yu sementara Boya menemui Soye. Mereka bertanya satu sama lain dengan mengupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi. Xingming pun bertanya beberapa hal kepada Feng Yu, namun belum sempat dijawab. Tiba-tiba saja muncul siluman rambut yang membuat Feng Yu langsung tak sadarkan diri. Alasan Feng Yu hanya pingsan karena tubuhnya menjadi segel ular bencana. Dan hal itu membuatnya tetap hidup abadi dan tak pernah mati. Xingming kemudian pergi untuk mengejar siluman rambut tersebut, namun ketika siluman rambut itu telah terbojok, tiba-tiba siluman itu menghilang. Kemudian Xingming menemui Boya dan menemukannya telah tergeletak tak sadarkan diri karena mendapatkan serangan dari Master Soye. Boya dan Xingming yang telah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, ia pun berusaha menghentikan Feng Yu dan Soye untuk membangkitkan ular bencana. Namun Soye mengeluarkan mantra teleportasi sehingga membuat Xingming dan Boya terkurung di ruangan bawah tanah. Xingming yang mempunyai mantra teleportasi dengan mudahnya langsung keluar dari kurungan tersebut. Namun Boya yang sama sekali tak mengetahui ilmu sihir, ia pun tak bisa keluar. Xingming berupaya melakukan berbagai hal untuk menolong Boya hingga pada akhirnya dengan mata mantra Xingming pun berhasil menemukan Boya dan mengeluarkannya dari sana. Di saat yang sama, Feng Yu tengah terbaring di atas batu dan kemudian lahirlah sesosok ular dari dalam tubuhnya. Ular itu adalah ular bencana yang bertubuh kecil. Kemudian ular bencana tersebut pun masuk ke dalam tubuh Soye dan menyatu ke dalam tubuhnya. Ular bencana yang sebenar-benarnya memang benar-benar sudah bangkit dan mencoba pergi dari kota kekaisaran. Keempat patung penjaga pun telah aktif dan langsung menyegel kota kekaisaran dengan membentuk sebuah pagar petir membentuk kurungan. Namun ternyata ada salah satu patung yang tidak mengeluarkan segelnya, yaitu patung burung Verminion. Dan diketahui itu adalah patung tanggung jawabnya Master Soye. Soye sengaja tidak memasukkan roh siluman ke dalam patung tersebut supaya memberi jalan pelarian bagi ular bencana.
Saat mengendarai ular bencana, Feng Yu merasa sangat bersalah dengan tindakannya tersebut. Akhirnya, ia pun mencoba mengakhiri hidupnya dengan melompat bersama Soye. Namun ternyata semua hal itu sia-sia. Karena ular bencana yang dikendalikan oleh Soye langsung menangkap mereka sebelum membentur tanah. Xingming dan Boya yang telah sampai di sebuah gerbang yang akan dilalui ular bencana, kemudian memanggil ketiga roh pelindungnya. Ketiga roh tersebut adalah batu pembunuh, anjing salju, dan pelukis bola. Di saat yang sama, Boya pun mengatakan kepada Xingming kalau ia akan mengaktifkan roh penjaga burung Verminion. Roh penjaga tersebut merupakan roh terakhir supaya kota kekaisaran tersegel secara sempurna. Dan Boya menawarkan dirinya untuk menjadi roh pelindungnya Master Xingming. Xingming pun hanya terdiam memandangi Boya yang kemudian pergi ke patung Verminion. Satu persatu roh pelindung Master Xingming harus mati dimakan ular bencana. Master, I regret nothing. It has been my honor. Dan kemudian roh anjing salju menyuruh Master Xingming untuk pergi menyusul Boya. Ternyata Boya telah menggunakan rohnya sendiri untuk mengaktifkan patung burung Verminion. Segel terakhir pun aktif sepenuhnya dan kemudian muncullah Boya dengan wujud barunya, yaitu wujud burung Verminion. Master Xingming pun kemudian memberikan beberapa mantra supaya Boya menjadi roh pelindungnya. Kemudian Boya dengan kekuatan barunya langsung pergi untuk berhadapan dengan Soye yang mengendarai ular bencana. Pertarungan pun berlangsung sangat sengit. Dan di waktu yang sama, Master Xingming pergi menemui Feng Yu yang sedang berada di dimensi lain. Xingming membawa Feng Yu ke masa lalu untuk menemui gurunya yang bernama Songxing. Songxing adalah seorang yang sangat dicintai oleh Feng Yu nih guys. Di masa lalu, alasan Soye mengubah wajahnya mirip Songxing adalah supaya Feng Yu tidak lagi kesepian. Di situ Feng Yu pun sempat berbicara beberapa hal hingga pada akhirnya ia pun menyaksikan Songxing pergi untuk selama-lamanya. Kemudian Feng Yu telah menyadari perbuatannya selama ini. Mereka pun kembali untuk menghentikan ular bencana. Di saat yang sama, ternyata Boya telah menggunakan pedang milik guru Songxing untuk melenyapkan ular bencana. Namun karena kekuatan ular bencana dan Soye yang sangat luar biasa, Soye pun dengan mudahnya menahan serangan Boya dengan menggunakan sebuah mantra pelindung. Di saat Soye dan Boya sedang adu kekuatan, Feng Yu mencoba mengalihkan Soye dengan mengancamnya akan bunuh diri. Dikarenakan ular bencana tidak lagi bersemayam di dalam tubuh Feng Yu pun tewas karena sayatan sebuah pedang di lehernya. Melihat hal itu, Soye yang merupakan roh penjaga yang ditugaskan untuk menjaga Feng Yu, ia pun merasa gagal dengan kematian Feng Yu. Perasaan tersebut membuat Soye lengah dan serangan Boya pun tepat mengenai dadanya. Ular bencana pun akhirnya lenyap, namun serangan terakhir ular tersebut mengarah ke arah Xingming. Xingming yang tak bereaksi itu pun hanya terdiam menyaksikan Boya yang menjadikan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi Xingming. Ular bencana pun lenyap, namun ternyata Soye masih tetap bertahan meskipun pedang benar-benar telah menancap di dadanya. Soye pun mengambil pedang tersebut dan melemparkannya ke arah Xingming. Master Xingming kemudian menggunakan mantra pelindungnya untuk menahan serangan dari Soye. Namun karena kekuatan Soye yang sangat besar, akhirnya pedang tersebut pun benar-benar menembus tubuh Xingming. Di saat yang sama, Xingming teringat dengan kata-kata gurunya. Seakan telah mengetahui apa maksud perkataan gurunya dulu, Xingming pun sekarang
benar-benar mendapatkan kekuatannya yang sesungguhnya. Kemudian Xingming mengambil pedang Feng Yu yang dilemparkan Soye kepadanya, kemudian melemparkannya kembali. Soye pun tak mampu bereaksi apa-apa melihat kekuatan besar Master Xingming. Pada akhirnya, Soye pun tewas di samping sang putri. Oke guys, seperti itulah alur cerita film Yin Yang Master Dream of Eternity. Sekurangnya mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan. Bila suka dengan channel ini jangan sungkan untuk subscribe ya. Mimin pamit undur diri dan sampai bertemu di lain video.